Now, you're watching Humanity Talk Podcast. Untuk sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, sahabat dompet duafa, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini senang banget. Kembali lagi tentunya kita di Humanity Talk Podcast bareng sama aku Dina Andromeda dan juga narasumber kita di sini ada Mas Tovan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tovan, PR dari Dompet Duafa atau Humas Dompet Duafa, sekaligus juga ketua dari Humanisia. Nah, kali ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tentunya sekali lagi semangat dan selamat untuk para pemuda-pemudi Indonesia. Kita di tema podcast kali ini adalah Pemuda Peduli Sesama bersama Humanisia ya. Dan nanti juga tidak cuma Mas Tovan, nanti yang bergabung bersama kita juga di sini insya Allah nanti akan kehadiran Vimas ya, seorang musisi dan juga teman-teman yang mewakili teman-teman milenial tentunya yang nanti akan bercerita tentang perjalanan bersama Dompet Duafa dan juga tentang karirnya bersama Vimas ya. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Tapi sebelumnya, insan muda dan sahabat Dompet Duafa, ini aku mau ngasih tahu dulu kalau dari mulai sejak kita pandemi ya, Indonesia terkena COVID-19, tentunya Dompet Duafa di sini juga punya program turut membantu negeri, yaitu diantaranya program Bantu Negeri Dompet Duafa masa pandemi, diantaranya adalah bantu modal usaha bagi keluarga tangguh, terus juga bantuan pendampingan belajar gawai dan kuota bagi pelajar, dan juga bantuan untuk tenaga medis. Jadi kita mau ngajakin Mas Tovan untuk insan muda dan sahabat Dompet Duafa, yuk berkolaborasi dengan cara tentunya ikut berdonasi, bisa dengan melalui scan barcode yang tertera atau melalui rekening juga yang tertera juga ya di layar kaca insan muda. Karena sekali lagi untuk program keluarga tangguh ini, Dompet Duafa akan memberikan modal dan juga pendampingan atau barang pada saudara kita yang terdampak COVID, yang terkena PHK, ataupun yang terkena dari sektor UMKM-nya ya, yang sedang berjuang di tengah pandemi. Dan teman-teman juga bisa melalui kanal donasi, sekali lagi di donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Mas Tovan, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, izin lagi dulu ya. Boleh. Ada giveaway seperti biasa. Siap. Di podcast kali ini juga ada giveaway-nya. Jadi insan muda sahabat Dompet Duafa bisa ikutan giveaway-nya. Caranya, tinggal follow dulu Instagram-nya dari Simplicity karena dipersembahkan oleh Simplicity. Terus juga follow Instagram-nya Dompet Duafa.org dan juga follow Instagram-nya Dedet TV Official. Jadi caranya seperti apa? Pantengin podcast ini sampai akhir acara. Nanti di akhir acara bakal ada pertanyaan yang nanti akan dilontarkan. Terus juga untuk pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir acara. Pemenang di episode yang sebelumnya ya, nanti akan diumumkan di akhir acara. Oke, sip, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Mas Tovan ya. Siap. Apa kabar Mas Tovan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini kita bahas di Semangat Sumpah Pemuda kali ini dengan tema Pemuda Peduli Sesama bersama Humanisia. Sebelum kita membahas tentang program Dompet Duafa ini sendiri yang Humanisia ini, mungkin kita flashback dulu nih di karir Mas Tovan sebelumnya nih. Okay. Mas Tovan ini seorang jurnalis. Ya, betul. Sebelumnya di mana sih Mas Tovan waktu jurnalis? Waktu sebagai jurnalis ini? Jurnalis tuh mulai dari waktu mahasiswa tuh udah ikut kerja, jadi kuliah sambil kerja sebagai fotojurnalis di salah satu media lokal di Solo. Kemudian setelah lulus ada kesempatan bergabung di grup majalahnya Kompas Gramedia. Oke, dan akhirnya berlabuh di Dompet Duafa. dulu gimana tuh akhirnya memutuskan untuk berlabuh di Dompet Duafa? Awalnya sih memang dulu
sempat nyari-nyari kerja gitu sih. Dan kebetulan ada teman di Dompet Duafa gitu, sudah cerita-cerita gitu tentang kegiatannya dia, tentang pekerjaannya dia. Kok sepertinya menarik. Kebetulan pas nyari-nyari info kerjaan, ada lowongan nih di Dompet Duafa. Di waktu itu kalau tidak salah di tentang media-media gitulah gitu. Wah, kayaknya baca-baca syarat-syaratnya cocok juga nih sama pekerjaan. Di akhirnya nyobalah gitu di sekitar tahun 2014 lah. Akhirnya bergabung bersama Dompet Duafa. Iya, sampai sekarang. Dulu tuh pas kan sekarang juga masih inline kan sebenarnya kan ya, masih terhubung dari profesi sebelumnya menjadi seorang jurnalis, sekarang juga Mas di Dompet Duafa. Waktu dulu nih Mas, kayak akhirnya terjun menjadi seorang jurnalis. Apa sih yang didapetin waktu itu? Terus kendala apa sih waktu itu yang didapetin sebagai seorang jurnalis? Mungkin kan kalau misalnya jurnalis kan memang bebas untuk berbicara dan menulis, tapi kan ada kayak hal-hal yang tetap on the track gitu kan, maksudnya atau enggak ada, atau kan justru malah ada hal-hal yang lebih boleh vokal justru kita kan kalau menjadi seorang jurnalis. Itu seperti apa? Ya kalau jadi jurnalis sih keuntungan yang awalnya saya dapat tuh bisa berteman dengan siapa aja gitu, mulai dari mungkin wali kota sampai preman penguasa daerah tersebut gitu, kita bisa berteman gitu dengan. Nah, keunggulannya di situ nih, tinggal bagaimana kita mencari celahnya biar bisa masuk, bisa gabung dan mereka tidak merasa terganggu gitu kan. Dan bahkan sempat waktu itu ada kontroversi yang kasus Ustadz Abu Bakar Basir gitu kan. Itu juga pas ketemu ajak foto gitu kan, nggak takut nih foto sama teroris, beliaunya bilang gitu. Jadi aduh, ya memang keunggulannya di situ, kita bisa berteman dengan siapa saja tergantung gimana kita membawanya. Kalau untuk tantangannya pasti luar biasa gitu. Seperti di daerah bencana waktu itu di erupsi Merapi 2010 tuh. Itu kan kita nggak tahu kondisi alam akan seperti apa gitu. Kondisinya bercampur mendung gitu. Nah, di situ kalau kita liputan itu juga harus waspada gitu. Jadi memang jadi jurnalis tentunya kepekaan gitu-gitu harus biasa juga. Feeling lah intinya, kita bermain feeling, rasa kira-kira sudah tidak aman nih, tidak ini, kita harus mengamankan diri juga. Kan juga nggak ada berita yang semahal nyawa juga sih Mbak gitu. Jadi hal positifnya banyak banget, tapi ya kesulitan atau kendalanya juga ada ya. Iya, ada, pasti ada. Kalau tuh pas selama jadi jurnalis sempat ada kritikan gitu nggak sih Mas? Maksudnya kayak ngedapetin hal-hal yang seperti itu nggak sih dalam tulisannya waktu itu? Kalau kritikan kebetulan saya lebih banyak di foto jurnalis ya. Jadi kalau untuk kritikan foto, alhamdulillah sih belum ada. Cuman biasanya tuh selentingan dari misalkan kita liputan di salah satu instansi pemerintah. Waktu itu Pak Jokowi masih jadi wali kota tuh, waktu di Solo. Itu kebetulan kita ada satu hari tuh teman-teman pakai kemeja semua gitu, rapi gitu. Pas datang ke ruangan Pak Jokowi, beliaunya bilang, nah gitu dong, tampilannya yang rapi gitu. Karena keseharian kita biasa pakai kaos, cuman pakai jaket, santai gitu. Pas itu tiba-tiba seharian formal gitu teman-teman. Pak Jokowi juga kaget gitu. Nah, di hal-hal yang kayak gitu sih biasanya di tampilan, dan di beberapa instansi kan memang kita nggak bisa sembarangan berpakaian ya. Mungkin kita nggak bisa pakai sendal masuk ke area tersebut gitu sih. Berarti alhamdulillah kalau untuk kritikan dari hasil foto jurnalistiknya sendiri tidak ada ya? Ya, alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah. Lebih malah ke penampilan. Iya, penampilan. Kalau dari karya-karya foto teman-teman waktu itu malah justru ada beberapa yang ngasih masukan, dibikin ini dong charity gitu. Malah ada hal-hal yang kayak gitu yang orang lain kasih masukan dan kita olah. Jadi kita pamerin terus dilelang untuk salah satu kegiatan ya untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana gitu. Dari awal alhamdulillah sudah sering gitu ikut terjun, dan jadi jurnalis kan tentunya merasakan langsung lokasi bencana seperti apa. Nah, ya
kayak gitu sih. Kadang kan kalau dikritik, kalau lihat kejadian itu nolong dulu apa? Apa motret dulu gitu. Hal-hal seperti itu didapetin di lapangan ya justru ya. Hal kayak itu dari masyarakat ada aja yang mengkritik seperti itu. Kebetulan sering itu jadi bahan perbincangan atau obrolan waktu kita sharing foto atau apa, pasti ada aja yang bertanya hal seperti itu. Terutama kita ngomongin foto jurnalistik tuh, pasti banyak yang cerita kayak gitu. Cuman dari beberapa senior mengajarkan kita bisanya nolong dari situ gitu. Kita tolong dari foto itu kita siarkan ke masyarakat. Kalau ada bantuan, ya udah itu kita menolongnya dengan cara seperti itu. Oke, berarti setelah perjalanan ini kan banyak banget turun ke lapangan dong ya, Mas Tovan. Ada nggak hal yang menginspirasi Mas Tovan dalam perjalanan waktu masih di Solo menjadi seorang jurnalistik, terus juga sampai sekarang juga, hal-hal apa sih yang dapetin Mas Tovan waktu dalam perjalanan karirnya Mas Tovan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil foto-foto yang Masya Allah. Kalau pelajaran yang paling berharga itu adalah belajar tentang hidup sih Mbak. Waduh, berarti baik nih, belajar tentang hidup nih. Hidup terutama bersyukur ya gitu. Masya Allah. Apalagi kita kan menyampaikan amanah. Kalau Hidup Edovan ini kan menyampaikan amanah para donatur nih. Nah, ketika menyampaikan langsung kita liputan di lokasi langsung, itu kan melihat kondisi mereka, kondisi terutama yang bukan bencana ya. Kalau bencana kan memang awalnya mereka baik-baik saja dan karena bencana jadi tidak baik-baik saja. Kalau yang konflik kemanusiaan gitu, mungkin kelaparan, terus kondisi itu tadi konflik kemanusiaan, itu kita belajar banyak bersyukur gitu. Kita bisa di kehidupan biasa, misalnya setelah pulang kerja kita kembali ke keluarga, kita hidup santai biasa, maksudnya bisa beribadah dengan tenang, bisa makan dengan enak gitu. Dari lokasi seperti itu banyak yang mereka tidak bisa lakukan seperti yang kita lakukan di keseharian seperti itu. Oke, jadi pelajaran hidup yang didapat selama menjadi seorang jurnalis itu adalah pelajaran hidup ya, harus bersyukur di situ bersyukur, ya. Terus ada lagi mungkin Mas Tovan, ini jadi apa ya? Jadi kayak ya satu motivasi buat kita juga, pencerahan kita juga, karena berbeda profesi pasti cara menyikapi pekerjaan, cara menyikapi bertemu dengan orang, dan cara menyikapi hal-hal kita terjun di lapangan itu berbeda-beda kan. Misalnya dari Mas Tovan sendiri seperti itu kan. Jadi bersyukur, terus ada apa lagi mungkin? Bersyukur, terus ya dari pelajaran hidup itu kita jadi terus semangat gitu untuk ya memang banyak yang masih membutuhkan bantuan kita gitu. Nah, dari situlah ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk kita bekerja dan kita coba bantu dengan berkolaborasi. Misalkan saya inti utamanya bekerja untuk menghasilkan foto dan tulisan yang bagus tentang sebuah peristiwa gitu. Ya saya bekerja maksimal di situ, kemudian kolaborasi dengan teman-teman yang funding, kemudian teman-teman yang campaign di berbagai channel, sudah kita jadikan campaign yang keren, yang menghasilkan banyak donasi untuk sesama lah gitu. Masya Allah. Nah ini dia nih justru insan muda. Dari hasil seorang foto jurnalistik ini yang Allah gerakkan hatinya para donatur ya untuk ikut berdonasi ya, karena kan kalau kita kan memang nggak bisa terjun ke lapangan gitu, yang memang ketika mungkin ada musibah atau ketika ada konflik apa yang butuh bantuan, yang ke lapangan adalah para jurnalis, terus juga teman-teman dari relawan gitu kan, yang mewakili kita di luar nih di insan muda yang melihat, sehingga akhirnya hatinya tergerak untuk ikut berkolaborasi kebaikan, berdonasi bersama Dompet Duafa. Berarti salah satunya adalah yang dipegang sama Mas Tovan ini adalah program Dompet Duafa itu Humanisia juga ya? Ya betul Mbak. Kebetulan di tahun ini dapat amanah untuk
jadi koordinator di Humanisia inilah. Oke. Nah, Humanisia sendiri itu seperti apa sih Mas Topan? Sebenarnya Humanisia ini kan apa ya, kita di Dompet Duafa ini menciptakan momentum gitu, momentum untuk yuk bersama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kita buat sebuah semangat gerakan untuk mengkampen itu membantu sesama gitu Pak. Jadi memang dimulai itu dari 2016. 2016. Ya, 2016 itu dimulai adanya Humanisia pertama kali itu. Karena kenapa di akhir tahun? Karena akhir tahun itu kan cenderung orang apa ya? Ada yang terima bonus, ada yang nyari banyak belanja karena banyak diskon ya gitu, belanja gitu. Belum cuti liburan juga. Iya, liburan, persiapkan liburan yang panjang lah gitu. Karena ada beberapa libur. Nah, di situ kami mencoba membuat momentum Humanisia ini dengan mengajak, yuk ini kita jadikan juga bulan untuk berdonasi gitu. Karena ya melihat track record kebencanaan di Indonesia itu kan juga banyaknya di akhir tahun gitu Mbak. Lo jangan sampai jangan sampai lagi. Bener. Tapi memang kalau kita mundur ke belakang beberapa tahun sebelumnya juga kan kejadian musibah itu di akhir tahun dari mulai tsunami Aceh, terus tsunami Banten, banjir kan memang di banyak kota banjir, longsor Banjarnegara itu juga Desember. Jadi memang karena mungkin di perubahan iklim ya, jadi di situ kita perlu antisipasi ya. Kita nggak menginginkan adanya bencana. Betul. Cuman tindakan preventif itu penting. Iya, kita perlu antisipasi dan untuk bisa teman-teman relawan ini bergerak untuk respon cepat. Gitu sih, Mbak. Dari program Humanisia ini dikemasnya seperti apa sih Mas Topan? 2016 seperti apa sampai perjalanannya kemarin di terakhir 2019 ini? Nah, dari awal memang di Humanisia ini anak-anak muda yang dipercaya oleh manajemen Dompet Duafa ini Mbak untuk menggawangi campaign Humanisia itu. Jadi memang dari awal sampai sekarang itu kita melibatkan banyak komunitas, melibatkan banyak semangat dari generasi-generasi milenial gitu. Dari para milenial untuk yuk bareng-bareng kita bantu sesama. Oke, dari teman-teman milenial untuk milenial dan seluruhnya ya. Iya, betul. Kita bersama-sama peduli terhadap sesama bersama Humanisia. Tepat sekali ya dengan tema kita kali ini, pemuda peduli sesama bersama Humanisia. Jadi Humanisia adalah salah satu program Dompet Duafa yang mungkin kebanyakan digawangi yang tadi Mas Topan bilang, teman-teman anak-anak muda, semangat muda, semangat anak muda, pemuda yang pernah muda, dan berjiwa muda. Humanisia di situ ya. Betul sekali. Nah, biasanya kalau untuk acaranya sendiri dikemas seperti apa? Atau kampanye sendiri seperti apa sih biasanya dikemasnya, Mas Topan? Ya, kalau untuk campaign memang gak jauh dari campaign Dompet Duafa yang ada. Cuman kita fokusnya banyak ke humanity gitu Mbak. Jadi seperti contohnya di tahun ini nih kita kemas 3 payung besar nih untuk campaign Humanisia. Pertama ada para tangan tangguh. Tangan tangguh. Nah, para tangan tangguh ini semangatnya adalah kita bantu untuk mereka terus semangat dan berdaya menjalani kehidupan. Misalkan contohnya kayak keluarga tangguh, bantuan untuk keluarga tangguh, bantuan untuk pemuda tangguh yang di tengah pandemi tentunya banyak dinamika pemutusan hubungan kerja dan pendapatan masyarakat pasti menurun karena kan kondisinya nggak normal gitu Mbak. Kondisi perekonomian ini kan. Nah, di situ misalkan ada yang butuh bantuan, nah kita campaign nih, kita assessment, kemudian kita gulirkan bantuan. Termasuk nanti juga ada pendampingan nih pas setelah kita kasih bantuan, jadi nggak hanya sebatas sampai di situ aja, tapi juga ada pendampingan biar mereka terus sustain melakukan usahanya tersebut. Gitu. Pendampingannya seperti apa Mas Topan yang sudah berjalan di sini? Misalkan ada UMKM gitu Mbak. Jadi setelah butuh bantuan
gerobak sama peralatan misalkan. Okay. Nah, kita kasih bantuan tersebut, kemudian kita tanya kebutuhan lainnya apa. Misalkan ada pendampingan untuk manajemen keuangan biar tetap berjalan ya. Kemudian ada misalkan masakannya rasanya kurang ini nih ya, kita hadirkan orang yang expert di dunia makanan biar cita rasanya itu tetap terjaga bagus dan tentunya laris tuh dagangannya. Nah, ya, gitu itu dia para tangan tangguh tangan tangguh. Kita mau ngajakin lagi nih insan muda, sahabat Dompet Duafa, yuk berkolaborasi bersama Dompet Duafa, kita menebar kebaikan dengan program Bantu Negeri Dompet Duafa masa pandemi ini yang tadi sudah sempat disinggung sama Stefan adalah para tangan tangguh, di mana programnya diantaranya juga ada bantuan modal usaha bagi keluarga tangguh, terus juga ada juga nih salah satunya juga ada bantuan pendampingan belajar gawai dan kuota bagi pelajar dan bantuan untuk tenaga medis di masa pandemi ini. Caranya gampang banget ya. Sekali lagi berapapun itu donasinya itu sangat berarti buat teman-teman yang membutuhkan tentunya, saudara-saudara kita membutuhkan. Insan muda sahabat Dompet Duafa tinggal scan barcode aja yang ada layar kaca atau bisa berdonasi melalui nomor rekening juga yang tertera. Oke, Mas Topan, kita mau menyapa dulu nih. Ini Vimas ini mewakili teman milenial ya. Oh iya, betul. Musisi yang kemarin juga sempat terjun langsung untuk campaign di programnya Dompet Duafa ya, itu kalau nggak salah di Milenial Bangun Masjid. Bangun Masjid. Jadi sekali. Hari ini tuh kita pengen tahu nih semangatnya para pemuda-pemudi nih sekarang untuk bisa berkontribusi, bisa menginspirasi kita semua para pemuda-pemudi Indonesia. Coba kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Vimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar, Akhi? Alhamdulillah baik. Ini ada Mas Tovan juga di sini. Halo, Mas Tovan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Kak? Lagi di Jogja. Lagi long weekend ya. Yes. Sehat sama Kak Citra juga ya di sana. Betul, Ukti. Salam buat Kak Citra. Pasti disalamin. Tapi Mas, ini kita bertepatan dengan Sumpah Pemuda kan. Tema kita kali ini adalah Pemuda Peduli Sesama Bersama Humanesia. Kemarin itu Kak Vimas ini sempat berkolaborasi bersama Dompet Duafa di kampanye Milenial Bangun Masjid. Tapi sebelum kita ngobrol itu, pengen lebih tahu dulu nih sedikit ke belakang nih, flashback mengenai Vimas sendiri. Dulu Vimas ini sempat juga ikut ini ya, memenangkan kontes di Norwegia kalau nggak salah ya? Di Bosnia ya? Pernah ya? Itu tahun 2016 di Duka Fest di Banjaluka, betul ya? Betul. Aku pengen tahu juga nih, sebelum nanti kita ngomongin ke si kampanye sendiri, Vimas ini kan menghadirkan atau mengusung musik yang ada unsur tradisional Indonesia. Nah, itu gimana nih ceritanya? Akhirnya konsep musiknya seperti itu. Jadi, ibu saya punya kakak paling tua. Namanya Pak Debas. Nah, Pak De itu bilang gitu, kamu kan bisa main gamelan ya, kata gitu. Iya sih. Soalnya kecil-kecil kan di kampung biasa lah ya begitu ya. Biasa. Itu hal biasa di kampung lah. Terus Pak De saya itu memberi inspirasi bahwa kita dijalanin aja. Jadi musiknya dicampurin gini-gini, etnik sama modern. Karena dia tahu saya udah tinggal di kota besar, pemikirannya udah bukan di gunung lagi gitu. Jadi menurut dia kalau digabungin tuh akan jadi sesuatu, kata dia gitu. Saya pikir-pikir gitu ya banyak kendala itu pakai proses sih, eksperimen ini. Terus akhirnya ketemu benang merahnya supaya bisa halus lah masuknya itu. Akhirnya pertama kali ngetesnya gitu, ibarat produk kan vaksin aja dites kan. Iya. Kita produknya pertama kali dites itu di pasar internasional. Jadi mengirimkan demo performance-nya Vimas ke Dukat Fest. Karena Dukat Fest itu kan produknya UNESCO. Yang ada di UNESCO. PBB. Jadi kita langsung akhirnya diundang sono, terus manggung, ternyata keluar sebagai penampil terbaik. Abis itu udah, berarti ini
lumayan nih ketemu nih, start awal nih, cocok nih, aransemennya gini-gini. Kira lanjut, terus keliling dunia lah, bermusik. Masya Allah, perkenalkan alat musik Indonesianya juga ya. Ya, sama ini, akhirnya lagu Vimas yang berjudul Jogja Love Story itu dipakai belajar di Australia sama sekolah-sekolah. Keren. Jadi mereka belajar budaya gitu. Dan Vimas jadi sering bolak-balik ke Australia juga gitu. Karena di situ banyak fansnya. Karena mereka belajar, kalau sekolah berarti dia harus belajar lagu Vimas. Iya, luar biasa. Keren. Menginspirasi dari sosok Pade ya, yang memberikan influence-nya untuk menggunakan alat musik tradisional, akhirnya bisa berkembang di situ ya. Berarti perjalanannya berapa lama tuh, Kak? 2016. Oke, 2016 ini berarti langsung masuk. Ih, luar biasa loh itu. Sampai Karena formulanya itu dihayal-hayalin dulu baru masuk ke komputernya, baru masuk ke studio, setelah komputer studio. Jadi mengayalnya prosesnya berapa bulan tuh abis Pak Ade saya bilang, terus ngayal gitu, sering duduk sama ini ART dulu, nongkrong sama ART gitu, ngobrol. Akhirnya ketemu lah selahnya gitu. ART saya tuh tukang ngayal, jadi kayak enak gitu. Dapat partner gitu ya. Lucu tuh. Dapat partner ngayal. Iya benar. Dari ngayal, mimpi dan mewujudkan, alhamdulillah tercapai ya di 2016 itu, luar biasa. Nah, apa ya, waktu pas mendapatkan penghargaan atau memenangkan penghargaan di Dukat Fest 2016 di Banjaluka ini, setelah itu ada momentum nggak sih pengen kayak apa ya, lagu apa yang harus gue ciptain lagi? Apakah apalagi ya yang kontribusi apalagi ya yang harus gue lakuin buat Indonesia? Ada apa lagi nggak dari situ? Hal-hal yang terfikir dari Kak Vimas sendiri? Setelah itu jelas ada sebuah momentum ya, saya tuh punya mimpi besar, punya program namanya Mengindonesiakan Indonesia. Mengindonesiakan Indonesia, oke. Gitu, saya udah sampaikan kepada beberapa sponsor, deal. Tapi yang butuh proses sampai akhirnya ada sponsor untuk Mengindonesiakan Indonesia. Jadi mengangkat kebudayaan suatu daerah, tapi bener-bener harus jadi kayak musiknya kayak Vimas gitu, harus jadi balance, harus jadi halus masuknya, budaya daerah itu harus jadi halus banget. Nah, cuman pandemi juga jadi cancel nih, harusnya 2020 start. Tapi ya udah. Terus abis itu momentumnya dipergunakan untuk cari agent. Di Eropa. Jadi kita punya agent supaya kita bisa keluar masuk itu seperti keluar masuk kamar tidur aja. Keluar masuk benua itu. Jadi dia mencari agent. Lancar gitu. Lancar gitu, udah. Nah, punya penonton tuh pasar internasional. Jadi kita tuh punya fan base-nya tuh ada di Praha. Itu kita punya Vimas tuh punya fans sampai di Lagos, Nigeria gitu. Nah, dulu sebelum pandemi itu selalu datang tuh misalkan 200 orang datang. Semua kaya-kaya, beneran bisa beli tiket ya, bisa beli tiket, nginepnya di hotel di Kuningan, kita bikin intimate concert. Jadi kita bener-bener punya pasar segmented yang solid, saya bilang. Itu seluruh dunia ada. Aku dikit mundur ke belakang tadi, momentumnya ingin mengindonesiakan Indonesia. Betul. Kenapa tuh? Ada hal apa, keresahan apa tiba-tiba ingin mengindonesiakan Indonesia? Indonesia sudah tidak cukup Indonesia. Belum. Ini menarik ini. Gimana? Ini menarik. Bagi orang yang kampungnya bukan di Jakarta. Terutama di desa. Kalau saya kan desa banget, Sleman desa. Kita tuh punya sebuah pandangan yang berbeda sama orang yang ada di kota besar. Cara kita memandang Indonesia itu lain daripada yang lain. Contoh gini, keluarga saya, eyang saya, mbah saya, Pak Desa itu selalu bilang, termasuk ibu saya, kalau kita bisa hidup sesuai filosofi bangsa, kita tuh akan hidup kita tuh akan lebih mudah, rileks, uangnya ada, waktunya ada, happy gitu. Nah, itu apa gitu. Nah, itu budaya, itu kampung banget, pola pikir kampung. Nah, contohnya apa sih hidup sesuai filosofi bangsa? Contohnya bertani. Bertani itu pertanian yang membentuk Indonesia. Nah, orang di kampung tuh bertani itu keren, anak muda keren-keren bertani mau. Bertani itu
di kota besar yang sudah duluan digital, yang harusnya bisa turun ke desa dan mengembangkan contoh dari pertanian, nggak begitu. Jadi di kota besar tuh kayak, gue pengennya hidup sebagai gue pengen hidup sebagai ini, mengejar mimpi yang bukan filosofi bangsa. Oke. Padahal Indonesia nih sampai dijajah, itu cuma gara-gara awalnya buah pala. Pala, iya. Iya kan? Sampai kita dijajah, pertumpahan darah, 350 tahun, politik, acak-adut, pecah belah. Semua cuma gara-gara sebuah pala. Jadi orang kurang lari ke roots-nya anak muda zaman sekarang. Nah itu beda, kita di kampung tuh ngelihat itu gitu sebagai peluang gitu. Kayak saya akhirnya udah saya fokus main gamelan gitu. Nah akhirnya dari gamelan bisa ada pemasukan, ngumpulin bisnis yang lain. Kayak orang tuh nggak nyangka aja gitu. Padahal orang tuh selalu bilang ya misalnya lu mau main gamelan, orang kalau lu diundang ke, teman saya bilang, lu tuh diundang ke nikahan orang aja, pemain gamelan, satu set itu paling 12 juta bagi 10 orang. Lu mau ngapain coba? Sedangkan harga gamelan perunggu satu set 200 juta. Terus lu mau gimana coba jadi pemain gamelan tuh mau ngapain gitu. Kayak misalnya gitu kecil. Itu kan udah clash tuh. Hukum ekonomi, pola pikir, sosial, branding, sosial clash tuh udah tuh. Padahal negara kita dibangun dari budaya logam. Terus sekarang kita nggak hidup sesuai filosofi bangsa kita. Makanya saya tuh pengen mengindonesiakan Indonesia karena saya lihat sebenarnya nggak cuman UMKM yang bisa jadi keren gitu. Orang jago main suling aja bisa punya duit miliaran. Contoh, saya punya guru namanya Pekak Jegok. Itu orang Bali. Orang Indonesia nggak tahu dia siapa. Dia meninggal 2019. Dia itu sangat terkenal. Jadi Pekak Jegok boleh di Google, silakan namanya. Dia orang Bali yang harusnya membuka Olimpiade Tokyo 2020. Tapi emang Tuhan panggil dia duluan dan Olimpiade cancel. Itu adalah pemain jegok atau instrumen Bali yang terkenal mendunia sampai diundang nutup tembok Berlin. Uangnya banyak banget. Seorang kalah ya, maksudnya ibaratnya kalau musik kita sandingin sama artis papan atas di RI, nggak bisa. Dan itu dari main begituan. Jadi kan itu kan informasi atau seluk-beluk fun, entertainment, budaya bangsa, menyenangkan, menghasilkan banyak uang, popularitas di luar negeri. Tapi orang nggak tahu, anak muda nggak tahu. Jadinya makin turun pamornya terus. Budaya itu turun terus, ya nggak? Turun. Ya udah akhirnya sekarang mentok di Weird Genius Lati, ada gamelannya, ada bahasa Jawanya, tapi gamelannya pun bohongan, gamelan mesin. Mentok di situ. Karena eksplorasinya tuh terlalu sedikit jaraknya gitu. Ibarat mobil kalau lagi macet tuh majunya dikit berhentinya lama, majunya dikit 5 kilometer paling kalau mobilnya. Gitu. Jadi emang harus dikembangin gitu, harus ada terobosan. Nah, sponsor udah melihat hal itu, persentase saya berhasil, cuman ya ini pandemi gitu. Harusnya kita bisa keliling ke Indonesia, ngasih tahu apa yang keren, kita angkat ke budaya modern, dibikin edukasinya, tapi nggak sok-sok ngajarin gitu, tapi ini fun aja gitu. Akhirnya begitu. Contoh kita, Mbak tahu nggak, kita punya suku kanibal terakhir yang dipelihara oleh negara pemerintahan Republik Indonesia. Tahu nggak? Bukan kanibal, makan orang. Kanibal, suku kanibal terakhir, suku kanibal. Terakhir. Boleh di Google, namanya suku Korowai. Itu masih ada 3.000 kepala keluarga. Dan itu studinya keren banget. Dan mereka nggak disentuh sama Presiden Joko Widodo. Karena itu harus budaya. Ya udah begitu. Dan itu isinya budaya mereka tuh keren banget. Mereka tuh memburu penyihir gitu. Kalau di dalam Islam tuh kan ada surat Al-Falaq ya. Untuk melindungi kita dari para penyihir dan buhul-buhulnya ya. Ada kan dari Al-Falaq gitu. Nah mereka tuh memburu penyihir, dipotong untuk 3.000 kepala keluarga dimakan. Itu saudara kita semua orang Indonesia gitu. Keren nggak? Kita nggak tahu gitu. Iya. Benar. Gue langsung kayak tertampar ya. Mengindonesiakan Indonesia termasuk ya, aku juga suku kanibal. Tinggal 30 orang lagi tuh ya? 3.000 kepala keluarga. Banyak. 30 kepala keluarga. 3.000 sekitar 3.000. Tapi yang aku googling deh. Mbak harus cek ya gitu. Biar tahu gitu. Jadi mudah-mudahan sih target saya tuh itu gitu. Dan setelah itu saya nggak punya target lagi. Jadi memang
kalau sudah berhasil Bank Indonesia ke Indonesia, saya akan fokus di pertanian. Mungkin saya nggak akan main musik lagi. Oke, salah satu suara anak negeri ya, ini dari Vimas. Belum kemarin bahasan mengenai Komodo juga lagi viral ya. Dan itu juga salah satu yang bersuara juga teman-teman dari langsung dari Pulau Komodo sendiri juga kan ya, anak-anak mudanya di sana, dan kita juga turut prihatin sebenarnya, kita tunggu kebijakannya seperti apa. Oke, ini dari momentum ingin mengindonesiakan Indonesia, terus juga akhirnya Kak Vimas sendiri mengenalkan budaya-budaya lokal dengan gamelannya ke internasional. Boleh tahu nggak sih Kak Vimas bisa menguasai berapa alat musik Indonesia, Kak Vimas? Wah, itu jadi banyak kalau dijejerin itu jadi banyak banget. Soalnya gini, ini dari kecil apa gimana sih sebenarnya? Iya, bisa betul. Semua betul. Gitu. Jadi contohnya gini, kalau di Jawa itu namanya gamelan. Iya. Yeah. Terus itu kan bentuknya kan keluarga gamelan tuh ada gambang, demung, bonang, gender gitu kan, macam-macam. Yeah. Saron, peking. Nah, geser dikit ke timur Indonesia di Ambon mirip. Okay. Namanya Toto Buang. Mirip. Lah itu saya bisa juga. Jadi kalau misalkan di itu kan jadi banyak banget. Jadi saya nggak ngitung sih. Banyak ya, Masya Allah. Banyak lah intinya lumayan lah. Bisa lah, bisa. Support kita semoga sukses ini. Kita support ya Mas Topan. Maksudnya yuk kita bareng-bareng ini gimana ya kita caranya, mungkin kita nanti bisa berkolaborasi atau seperti apa. Kita berdoa semoga program dari Vimas ini mengindonesiakan Indonesia juga bisa terrealisasi, pandemi segera usai di 2021 berarti tahun depan ya. Semoga insya Allah ya. Amin. Tahun 2021 bisa mulai menggarap lagi nih programnya dari Vimas sendiri mengindonesiakan Indonesia. Nah, akhirnya Vimas sendiri dari mulai ikut terjun di Duka Fest, terus juga punya momentum dan punya keinginan ingin mengindonesiakan Indonesia dengan programnya juga. Kak Vimas juga terjun langsung untuk kerelawanan, betul ya? Iya dong. Jadi sekarang juga lagi berjalan program bersama Dompet Duafa ya? Campaign bareng milenial bangun masjid ya? Betul, ya, itu ada Robi, Gesha, dan Awalnya gimana sih bisa akhirnya tergabung di milenial bangun masjidnya programnya? Jadi jadi Dompet Duafa tuh kalau ada bencana, nah mereka mengirim fotografer 4 atau 5 orang untuk datang ke daerah bencana, dan pada saat itu tsunami Tanjung Lesung. Nah itu fotografer tuh bikin foto-foto bencana tuh di dalam kurun waktu 5 hari setelah bencana. Di antara 5 hari itu, jadi fotonya tuh sangat menyentuh gitu. Nah, foto-foto itu dipamerkan sama Dompet Duafa di tempat namanya Loop Station dengan tajuk acara Jakarta Humanity Festival, Jakumfest. Nah, itu kebetulan saya datang, asik ya, datang gitu kan. Soalnya banyak foto-foto gitu. Saya kan senang banget lihat foto. Terus pas lihat situ saya, wah sedih banget gitu ngelihat. Adalah fotografer Dompet Duafa dapat aja gitu fotonya anak depan rumahnya nangis gitu, anak bocah gitu. Wah gitu, saya jadi inget anak saya yang laki gitu. Terus kayak fotonya itu sedih-sedih banget gitu. Terus saya akhirnya pulang dari Dompet Duafa tuh saya cuma nanya dalam hati ini BMKG kemana apa segala macam. Ternyata begitu saya baca di Google, saya cuman keywordnya gini, ayat-ayat Quran tentang bencana, memperingati bencana. Dan ternyata tuh ada sekitar 23, contohnya ada surat Yasin, ada Al-Alaq, macam-macam banget gitu. Saya baca, jadi nggak ada bencana tuh yang tiba-tiba terjadi itu ternyata nggak ada. Semuanya tuh Allah punya maksud, dan pasti dikasih tahu dulu sebelum ada bencana sama Allah. Alasannya apa? Kenapa saya turunkan bencana? Jadi kayak, nah akhirnya saya tersentuh, terus bikin lagu judulnya Membaca Pertanda. Nah, itu. Direkam sama Robi, Gesha gitu. Terus akhirnya Robi dan manajer saya Citra meeting sama Dompet Duafa karena itu inspirasinya Dompet Duafa juga yang ngasih. Jadi ketemu cocok, kita bikin millennials bangun masjid. Akhirnya gitu. Itu awalnya gitu. Karena saya sepakat banget. Millennials, saya bukan ngomongin millennials yang soleh ya. Millennials yang soleh itu
udah pasti tahu apa artinya akhirat gitu-gitu. Tapi saya mewakili generasi kami ini. Aku juga yang masih jauh dari kata soleh, yang soleh itu jauh sekali. Mewakili itu tuh juga, okay. Itu tuh ada suatu hal yang namanya gini. Kadang ada stigma masyarakat milenials yang kayak nanti deh gue sholat kalau gue udah baik, gue aja masih begini, gue aja masih gaduh sama om-om, gue ntar aja sholatnya. Gue masih mabuk-mabukan, nanti aja gue sholatnya. Apalagi bangun masjid, gitu kan. Nah, ternyata menurut fatwanya Pak Ustadz Rifai dari masjid yang di Palu itu, dia bilang bahwa memang kadang kaum muda tuh terlalu banyak melihat keburukan dalam diri mereka. Sedangkan Rasul bilang, kalau yang imannya stabil terus ya golongannya Nabi dan Rasul dan Wali itu aja gitu. Stabil dan cenderung naik imannya gitu. Nah kalau kita di luar itu, jadi turun itu naik. Memang iman turun naik. Kadang-kadang turunnya ekstrim juga gitu. Makanya kalau kita mau berpikir buruk tentang diri kita, kita cek KTP. Nama kita Muhammad bin Abdillah apa bukan? Kalau bukan Muhammad bin Abdillah, kita jangan kecil hati gitu loh. Karena Muhammad bin Abdillah imannya nggak bisa turun kalau selain dia bisa. Gitu. Jadi akhirnya kayak wah ide bagus ya nih kita untuk bikin milenial bangun masjid biar pemuda-pemuda nggak terlalu banyak melihat keburukan ke dalam diri mereka, nggak banyak nanti deh gitu setelah gua ini baru gua itu gitu deh. Akhirnya Dompet Duafa brilian banget, terus juga akhirnya jadilah itu campaign luar biasa sih. Kemarin udah datang masjidnya, gila. Keren. Kemarin gimana? Kemarin pas datang ke sana seperti apa? Perkembangannya seperti apa, Kak? Jadi udah di beton. Itu sekarang kita sudah sekitar mungkin sekitar sekarang 36%. Kemarin kalau terakhir saya lihat itu 17, terus selesai beton 36%. Abis itu perkembangannya akan cepat sekali. Jadi kayak nyenengin banget sih. Nyenengin banget. Udah bagus gitu. Al-Istiqomah ya, Masjid Al-Istiqomah dibangun di lokasi yang lain gitu. Kemarin juga berkoordinasi dengan Danrem, Jenderal Farid Maruf dan juga PLT Wali Kota Pasha Ungu yang udah sepakat mau support dan mengawal ini sampai berhasil. Dan bagus sih, Palu sih emang keren sih menurut saya. Soalnya begitu kita sampai Palu juga kita merinding lihat daerah-daerah yang likuifaksi deh. Itu udah seperti apa, Kak? Udah mulai dibangun kah? Udah mulai rapi atau gimana sih keadaannya? Pengen tahu kita. Udah sekali. Tukang-tukangnya kerja siang malam. Itu semangat itu, tukang-tukangnya keren. Tukang-tukangnya dari Demak. Itu udah ke beton, udah jadi. Udah naik gitu. Sampai kantor DKM-nya aja udah ada. Tapi memang baru fondasi, ngebeton namanya. Terus kita mau ditambahin siku beton supaya lebih kuat gempa karena di Palu tuh pola gempanya naik turun dan kiri kanan. Jadi emang harus di siku beton. Detail ya informasinya. Jadi kita butuh yang detail seperti itu. Makanya kayaknya Kak Fimas yang turun langsung. Saya tahu juga itu pakai besinya besi 10, 14, 16 gitu. Mau apa informasinya? Sebentar, Anda arsitek juga jangan-jangan atau gimana? Enggak juga, cuman merhatiin aja. Itu bagus sih menurut saya, udah gila sih, nggak nyangka sih. Apa kaum milenial sih pasti bisa terharu sih kalau apalagi yang gitu-gitu terharu sih. Saya terharu banget. Apalagi yang lain yang lebih soleh. Kita mau ucapin terima kasih loh buat Fimas sendiri yang akhirnya Kak Tovan sudah mau ikut kolaborasi bersama Dompet Duafa. Punya lagu akhirnya membaca pertanda yang mungkin teman-teman milenial pas dengar lagu itu tergerak hatinya, ikut membantu. Aku setuju sih sebenarnya ini insan muda sama Dompet Duafa juga terserah ya. Cuman kita setuju kayak yuk jangan terlalu melihat keburukan kita terus gitu. Kita berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan hati gitu kan. Jangan nunggu entar-entar kalau mau melakukan hal kebaikan. Betul. Dari kok gue merinding aja. Iya ya. Bener. Iya banyak sih. Tahu yang pengen hidupnya tenang gitu, tapi cuman antara sholat, masih gua masih punya om-om, gua masih kotor, nanti kalau udah baik. Banyak tahu. Oke. Coba suruh bikin petisi kuesioner tanpa nama, pasti gitu semua tulisannya.
Yakin. Wah, masih mabok nih, masih minum lapen, masih minum anggur merah gold. Ntar deh, masih mabok ntar gitu. Banyak banget. Tapi dengan adanya program ini kayak gitu. Dan saya pikir, saya pernah bilang juga sama Pak Yuli dulu gitu. Saya kira dompet duafa tuh perlu regenerasi calon investor yang mungkin dari millennials yang sekarang juga. Soalnya kita nggak jamin juga orang-orang millennials yang sekarangnya belum mengapa-ngapain, tapi suatu saat akan megang duit kan. Sekarang kan generasi yang megang duit namanya baby boomers kan. Baby boomers yang punya duit. Sandi Uno tuh baby boomers, nyumbang gede banget dompet duafa. Erick Thohir baby boomers. Jadi nanti kan kita kan generasi ini kan. Ya, nah itu dia harus regenerasi, donaturnya regenerasi. Nah ini dia nih dari program Humanisia ini nih sebenarnya digawangi teman-teman milenial ini memang punya nilai hal itu ya, tujuannya seperti itu ya. Kita ngobrol sama Mas Tovan nih. Memang seperti itu Mas Tovan, gimana? Iya, memang di Humanisia ini dengan semangat muda yang menggerakkan, tentunya juga ingin mengajak generasi muda, generasi milenial untuk turut membantu sesama gitu. Jadi dari Humanisia ini kita nggak harus yang juta-jutaan, tapi ya dari 10.000 yang kamu punya itu sangat berarti sekali bagi sesama gitu. Jadi banyak kan milenial yang ibaratnya nongkrong di tempat kopi nih, beli kopi 20.000 satu cup. Ya dari 10.000-nya aja itu sangat berarti gitu. Misalkan 10.000 turut didonasikan di program milenial bangun masjid gitu. Nah itu ya walaupun nilainya nggak seberapa, tapi ketika digerakkan secara bersama-sama oleh teman-teman milenial ini akan menjadi sebuah bangunan masjid yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang kali ini dibangun di Palu ya, masyarakat yang terdampak tsunami, gempa, dan likuifaksi kemarin. Gitu. Bisa dibilang sebenarnya berarti Humanisia ini untuk programnya Dompet Duafa ini tujuannya adalah teman-teman milenial menggerakkan kepekaannya tuh teman-teman milenial untuk bisa ikut ke program gerakan kebaikan. Gerakan kebaikannya Dompet Duafa itu ya. Entahkah itu mungkin komunitasnya akhirnya mempunyai komunitas yang berfaedah dalam artian bisa membuat acara yang baik, yang positif, terus juga mengajak teman-teman juga untuk yuk sama-sama kita kayak program ini bangun masjid bersama-sama, yuk kita sama-sama berdonasi dan ini dia pas sekali dengan tema kita kali ini kan, pemuda peduli sesama bersama Humanisia. Betul. Ya. Nah, jadi memang itu Mbak, jadi dengan Humanisia ini kita nggak hanya berbuat untuk kebaikan, tapi juga menginspirasi gitu, menginspirasi milenial-milenial yang lain untuk bergabung gitu. Dan di Humanisia juga selain ada tadi campaign program dari Para Tangan Tangguh, kado akhir tahun, dan juga Indonesia Siap Siaga, kita juga mengkreasikan namanya tantangan kebaikan gitu, tantangan kebaikan. Ya, tantangan kebaikan itu seperti apa tantangan kebaikan? Challenge atau tantangan yang kita kemas di sosial media. Kan milenial nih deket banget nih sama sosial media gitu ya. Di sosial media kita berikan challenge tiap pekannya gitu. Dan challenge pertama di pekan 1 coba kirim foto dan lakukan dari kebaikanmu itu gitu. Challenge. Kemudian dikirim. Nanti challenge keduanya di pekan kedua akan berbeda lagi Nah, dari situ kita kumpulkan mana yang terbaik akan dapat reward juga gitu dari Dompet Duafa, dan itu tentu di sosial media kan sangat cepat sekali efek domino. Efek domino cepat sekali. Nah, itu kita dari tantangan kebaikan itu pengen menginspirasi juga yang lain untuk turut yuk bersama-sama, makin besar gerakannya semakin ringan kita untuk membantu sesama tentunya. Oke, menginspirasi ya. Kita balik ke Fimas lagi. Ngomongin soal menginspirasi, pas terjun ke lapangan kemarin di Palu, ada nggak hal yang menginspirasi Kak Fimas sendiri? Mungkin bertemu dengan penduduk di sana atau enggak? Ada satu yang kepekaan yang Kak Fimas dapat dalam si campaign ini selain yang tadi yang dibilang Kak Fimas jangan terlalu melihat keburukan diri sendiri, terus jangan nunggu ntar kalau menunggu kebaikan, itu apa mungkin?
pelajaran atau pengalaman atau inspirasi yang didapat? Ada, saya tuh jadi sadar gitu. Maksudnya gini loh, saya kan apa namanya sekarang nih kalau sholat di masjid itu sholat Jumat, kalau sholat lainnya di rumah. Ya kan, padahal kan Nabi suruh saya dengan kelamin laki-laki harus sholatnya di masjid. Belum nih. Cuman kemarin pas lagi di situ, saya jadi tahu pentingnya masjid bagi warga sekitar. Jadi ternyata masjid itu bukan cuma sebuah tempat yang sholat Jumat, enggak. Tapi kita tuh harus menggalang persatuan juga lewat masjid. Terus akhirnya saya coba baca juga sebuah kitab, apa judulnya? Sasongko kalau nggak salah apa gitu. Jadi Sunan Kalijaga tuh dulu menyebarkan agama Islam main gamelan Kiai Kukuh. Nama gamelannya Kiai Kukuh. Itu di dalam masjid yang dia bangun. Jadi kita menggalang persatuan-kesatuan tuh di dalam masjid gitu. Jadi membangun peradaban pusat itu di apa? masjid, ya? Peradaban kayak gitu-gitu. Jadi makanya tuh kalau nggak ada masjid tuh di suatu daerah tuh akan berpengaruh secara kultur sosial dan segala macam itu berpengaruh banget. Jadi makanya begitu tahu kemarin gitu, wah, udah akhirnya walaupun gimana udah usahain sekarang sholat mah harus di masjid. Itu terima kasih kepada Dompet Duafa yang ngajakin ke Palu gitu. Kalau enggak saya enggak gitu. Soalnya bener-bener mereka tuh punya, jadi masjidnya namanya Al Istiqomah. Sekolahnya sekolah penghafal Quran yang namanya Pesantren Asyakur. Kak Fimas sebentar tahan dulu. Ini ada mereka semangat berjuangnya itu sampai tinggal di bedeng. Oke. Kak Fimas tahan dulu, tadi ada sempat koneksi. Sebentar, tahan dulu. Oke. Masih. Nah, boleh diulangi lagi Kak Fimas tadi yang untuk sekolahnya sendiri namanya apa dan seperti apa, maaf. Namanya Pesantren Asyakur, masjidnya namanya Masjid Al Istiqomah. Nah, Pesantren Asyakur itu cuman beralaskan bedeng, beratapkan bedeng bener, seng. Tapi mereka semangat ngafal Quran gitu. Jadi masjid itu bukan cuman sekedar sholat Jumat gitu loh. Saya juga baru dapat hikmahnya di situ. Jadi bagus lah. Dan saya kan punya anak laki juga, saya harus ngasih tahu suatu saat ke dia gitu. Sholatnya di masjid nak gitu kan, karena begini gini jadi ada knowledge gitu. Dan menurut saya ini langkah awal dari millennials yang bagus dan harus diterusin ke banyak kota, terutama di tempat-tempat strategis yang banyak anak gaulnya. Misalnya kalau di Bali di Legian, ya jadi anak clubbing apa gitu tuh nggak masalah gitu, nggak masalah. Saya lihat Badu Jack juara MMA sholat sama Mike Tyson tuh di kafe yang viral banget. Lagi latihan keringet gitu dia lupa sholat langsung celananya juga 3/4 sholat aja gitu. Kayak yang penting mah sholat. Urgent gitu. ya. Urgent gitu. Jadi maksudnya yang penting mah sholat. Apalagi kalau ada masjid memudahkan gitu-gitu. Intinya sumber peradaban sih masjid, wajib sih. Oke, jadi selain gitar yang dipetik ya, saat ini hikmah pun dapat dipetik ya dari program Millennials Bangun Masjid ya. Oke, aku nanya ke Mas Tovan lagi, untuk Millennials Bangun Masjid selain di Palu ada targetan lain, Mas Tovan? Ya sebenarnya dari teman-teman juga pengen nanti akan bergerak ke sejumlah kota karena ada beberapa juga semacam proposal gitu Mbak. Jadi semacam proposal yang masuk dan mereka menginginkan Dompet Duafa karena kemarin melihat ada gerakan milenial bangun masjid mungkin ya. Jadi itu ingin ikut bersama-sama bangunin masjid nih di tempat saya gitu. Kemarin tuh ada dari Mentawai. Oh, Mentawai, oke. Iya, dari Mentawai. Jadi kan kalau di Indonesia ini kan kepulauan ya, memang banyak daerah-daerah pesisir. Nah, di pesisir ini kan isunya sangat erat sekali dengan kemiskinan dan juga abrasi. Nah, di situ di Mentawai itu kemarin setelah saya melihat proposalnya memang tidak layak banget gitu.
waktu itu dia menyebutnya musola, dari teman-teman di sana menyebutnya musola. Nah, mereka sudah ajukan kira-kira nanti RAB-nya seperti apa dan luasannya, termasuk nanti tanahnya tanah siapa yang akan di situ, apakah di situ lagi atau bagaimana. Itu sudah, dan ini kalau memang mau di campaign juga cakep juga karena di kepulauan luar Indonesia juga, terluar gitu kan, di Mentawai, dan mereka sangat membutuhkan masjid untuk beribadah gitu. Oke. Tadi yang ada sudah tidak layak lah yang bangunan yang ada gitu. Dan bisa dibilang tadi juga kan masjid adalah sumber peradaban juga kan ya. Itu justru mulai peradaban dimulai dari masjid itu. Jadi kita sekali lagi mau ngajakin insan muda, sahabat Dompet Duafa ya, yang tentunya lagi pantengin podcast Ubali Talk Podcast ini, yuk kita bersama-sama berkolaborasi menebar kebaikan dengan cara tentunya teman-teman bisa ikut berdonasi melalui barcode yang tertera dan juga melalui nomor rekening yang tertera juga ya. Kita sama-sama yuk teman-teman pemuda, pemudi, teman-teman milenials yang sedang pantengin podcast ini, kita ikut dalam gerakan ini, gerakan di mana milenials bisa berkontribusi tentunya untuk membangun negeri, berkontribusi untuk membangun peradaban, berkontribusi untuk membangun lingkungannya, dan bisa bermanfaat ya bagi sesama. Ya, orang banyak. Orang banyak. Tapi Mas, mau nanya lagi nih, dari kemarin perjalanan ke Palu, sudah terfikirkan mungkin ada proyek lagu yang keluar lagi atau seperti apa? Ada proyek, udah ada beberapa ide, tinggal dieksekusi. Ada. Luar biasa loh kalau musisi nih ya, Masya Allah, datang ke satu tempat udah ada pemikiran. Kira-kira apa nih yang akan diangkat apa? Yang saya pengen angkat tuh yang bakalan jadi pesan di lagu ini tuh adalah visibility. Oke. Jadi gerakan millennials bangun masjid ini punya satu celah sekarang, namanya juga kita baru gerak ya, gigi satu lah ya. Kalau menurut saya visibility itu harus ditingkatkan. Jadi artinya gini, misalkan kita bangun masjid di tempat strategis yang banyak orang lihat. Jadi Duafa millennials bangun masjid ini akan berlanjut estafeta karena visibility. Jadi lagu berikutnya akan berkaitan tentang visibility dari project ini. Oke. Bismillah lancar ya Kak Fimas ya. Oke. Kak Fimas, ini mungkin jadi closing statement kita ya. Sesi terakhir kita nih buat di obrolan kita kali ini dengan tema sekali lagi Pemuda Peduli Sesama Bersama Humanesia. Dari Hari Sumpah Pemuda ini, momentumnya nih untuk teman-teman milenial, teman-teman pemuda-pemudi, mungkin ada yang pengen disampaikan nggak sama Kak Fimas sendiri? Kita sebagai pemuda-pemudi, teman-teman milenials ini, yuk harus seperti apa sih kita mengisi kemerdekaan, mengisi lebih tepatnya mungkin kita sebagai insan ya, sebagai manusia gitu ya, dan bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda, harus seperti apa sih pemuda-pemudi Indonesia? Oke, kalau saya bilang nih pemuda ya, untuk saat sekarang pemuda harus jadi pemuda. Ya, kalau misalkan emang ada pemuda yang lebih dewasa daripada pemikirannya, lebih daripada usianya, silahkan masuk ke jenjang atau yang lebih serius, silahkan. Tapi kalau saya berbicara mewakili banyak pemuda yang pengen jadi pemuda, yang pertama adalah jangan terlalu banyak melihat keburukan diri sendiri. Karena dosa is dosa, pahala is pahala, halamannya lain. Jadi makanya kemarin fatwanya Ustadz Rifai dari Palu itu menurut saya itu brilian. Jadi kayak karena kita nggak tahu loh di rupiah keberapa Tuhan memaafkan kesalahan kita. Aduh, Masya Allah. Oke, baik. Iya dong. Jadi anggaplah dosa kita tuh satu gunung. Terus kita cuma punya uang 10.000 tadi Pas Tovan bilang. 10.000 berarti. Ternyata di situ, di lembaran itu, selembar-lembar itu kita ikhlas. Terus Allah, ya wes tak ampuni kon. Wes, putih bersih gitu. Itu kan kayak kita setelah diampuni minta apa aja kan udah tinggal dilepeh doang sama Tuhan. Mau minta rumah, lepeh, duit, lepeh. Udah digampangkan gitu kan. Iya, jadi kan maksudnya kita nggak tahu di rupiah keberapa gitu. Jadi maksudnya ya udah jalan kalau misalkan masih banyak dosa, jangan ngelihat buruk, ya jalanin aja hidup ini. Kalau belum dapat hidayah ya dimintakan. Kalau masih buruk ya udah jalanin, syukurin aja. Tapi jangan lupa berderma gitu aja.
Oke. Sebentar Kak Fimas. Ini koneksi lagi. Nampaknya ya? Terpotong nggak sih? Oke. Nah, Kak Fimas dibuka lagi videonya, boleh? Yaudah kita ke Mas Taufan dulu nih Mas Taufan. Mungkin ini bisa dibilang closing statement juga Mas Taufan di momentum kita Sumpah Pemuda ini. Ada yang disampaikan nggak sih Mas Taufan dari Hari Sumpah Pemuda, terus juga bertepatan dengan juga di Humanisia program Mas Taufan yang sedang diamanahkan Mas Taufan. Humanisia di sini sudah masuk ke poin-poin dari Sumpah Pemuda kah atau enggak, mungkin apa sih yang disampaikan dari Mas Taufan sendiri, gimana kita mengisi Hari Sumpah Pemuda sebagai pemuda-pemudi teman-teman millennials? Ya, kalau sebagai pemuda tentunya kita harus semaksimal mungkin berkontribusi karena pemuda ini kan nanti yang akan menjadi pembangun peradaban bangsa di kedepannya gitu. Jadi kita harus berkontribusi semaksimal mungkin, misalkan yang tadi kayak Mas Fimas expert di musik, beliau mengkampen atau memperkenalkan musik-musik tradisional Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Kemudian nanti ada tadi Mas Fimas juga tergerak dari teman-teman yang mengcapture foto untuk turut membantu sesama ya. Dia dari keahlian apapun, dari seberapa besar kontribusi kita, itu memang akan sangat berarti untuk sesama atau untuk yang lain, untuk saudara-saudara kita yang lain. Jadi kita harus terus berkontribusi dan tentunya tadi kita di momen kali ini di momen akhir tahun juga menciptakan campaign Humanisia. Mari kita bersama untuk sesama. Gitu. Itu dia, bersama untuk sesama ya. Dan terus memupuk semangat Sumpah Pemuda ya sebagai pemuda-pemudi Indonesia tentunya. Oke teman-teman, insan muda sahabat dompet duafa, itu dia tadi obrolan kita bersama Fimas dan juga Mas Taufan. Ini kita akan mengundang Fimas kembali, bisa kah? Oke, baik kalau gitu. Sip. Insan muda sahabat dompet duafa, sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih Mas Taufan, terima kasih juga Fimas. Mas Taufan terima kasih banyak untuk hasil foto-foto yang luar biasa. Karena sama-sama. Tadi justru Mas Fimas sendiri bilang semua tergerak dari hasil foto-foto teman-teman tim dompet duafa ya. Terima kasih untuk teman-teman jurnalis, teman-teman dompet duafa, fotografer dompet duafa yang sudah bisa membaca situasi dan menghadirkan situasi untuk kita lihat ya, seperti apa sih di lapangan itu, seperti apa sih di situasi bencana dan konflik itu seperti apa. Kita mau ngajakin lagi insan muda sahabat dompet duafa untuk melengkapi kebaikan berkolaborasi dengan program-program dompet duafa. Caranya jangan lupa bisa langsung barcode-nya di scan yang ada di layar kaca ya, atau bisa berdonasi melalui nomor rekening yang tertera. Dan semoga hari ini obrolan kita di Humanito Podcast Pemuda Peduli Sesama bersama Humanisia tentunya bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman pemuda-pemudi, teman-teman millennials yang sedang pantengin ya. Dan sekarang Mas Taufan, aku mau ngumumin dulu. Ini pemenang giveaway minggu lalu, ada 3 orang. Wah. Ini pemenangnya. Selamat untuk akun Instagram @finastri.anissa. Terus juga selamat untuk akun Instagram @askaakila dan juga akun Instagram @ulfafitriani. Nah, dapetin giveaway dari Simplicity. Ini dia. Berkah, mantap. Amin. Dan yang mau ikutan giveaway-nya juga boleh banget ya. Dan untuk insan muda sahabat dompet duafa yang mau ikutan giveaway, caranya jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Simplicity, terus juga Instagramnya dompet duafa org, dan juga Instagramnya Dede TV Official. Terus bisa menjawab pertanyaan melalui IG story-nya insan muda ataupun sahabat dompet duafa. Tag ketiga akun yang tadi sebutkan ya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel dompet duafa di Dede TV. Oke, pertanyaannya adalah nilai apa sih yang disampaikan dompet duafa lewat Humanisia? Jadi dari obrolan kita tadi di awal, mungkin
insan muda sahabat dompet duafa sudah menyimak kan Humanisia ini seperti apa sih, sasarannya apa sih, pengen dapetin apa aja sih nilai-nilai dari program Humanisia. Bisa langsung dijawab di IG insan muda sahabat dompet duafa. Sekali lagi, nilai apa sih yang ingin disampaikan dompet duafa lewat Humanisia. Oke? Sip. Kalau kayak gitu kita mesti pamit nampaknya Mas Sofan ya. Semoga kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Siap. Ini Kak Fimas baru masuk nih. Kita pamit dulu aja Kak Fimas. Kak Fimas. Terima kasih banyak ya. Maaf tadi mati. Gak apa-apa. Kak Fimas thank you untuk waktunya. Sukses selalu. Iya, kita pamit ya Kak Fimas ya. Jaya dompet duafa. All the best. Amin. Amin, 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 amin. Salam buat Kak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita pamit. Saya Dini Andromeda. Saya Taufan. Mas Taufan. Ketemu lagi insya Allah di Humanita Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.